Istri tetangga ternyata lebih hebat. Sonya adalah seorang istri yang sering ditinggal suaminya bekerja keluar kota dalam waktu lama. Sedangkan Arifin, tetangga kosnya, pada suatu saat ditinggal istrinya pulang kampung. Sehingga pada akhirnya, karena mereka sama-sama saling membutuhkan, maka ujung-ujungnya mereka pun saling memberi dan saling menerima. Bagaimanakah kisah serunya? Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Kisah ini terjadi kira-kira 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya 2023. Namaku Sonya, suamiku Bahrudin. Sama-sama dari Bogor. Punya anak 1. Kami pindah kontrakan ke Jakarta Timur karena Bahrudin, suamiku, dapat borongan proyek perumahan. Di sana tinggallah aku dengan anakku semata wayang akhirnya. Kami ngontrak di kawasan dekat industri, jadi agak ramai kalau malam hari karena karyawan pabrik memang pada kerja siang hari, jarang di shift. Kontrakan yang berhadapan sekitar 20 kamar, penghuninya kebanyakan sudah keluarga. Suamiku tidak merasa khawatir meninggalkan aku dan anakku saja. Berminggu-minggu paling dia pulang setor kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya peristiwa yang tak terlupakan ini. Namun justru dengan jarangnya suami pulang membuat aku gak kerasan di kontrakan. Apalagi di kontrakan gak ada hiburan TV, maklum hasil proyek suamiku pas-pasan. Kalau anak pengen nonton, terpaksa numpang di tetangga sebelah. Ada seorang tetangga yang istrinya lagi pulang kampung, namanya Arifin. Dia orang Sumatera, kuning langsat, badannya tegap, karena memang dia security yang jadwal. Kerjanya kadang malam, kadang siang. Tak terasa seminggu sudah kami tinggal di kontrakan, dan 4 hari sudah suamiku gak pulang karena desakan proyek yang harus diselesaikan. Mas Arifin orangnya baik sama anak saya. Kalau pulang kerja selalu dibeliin jajanan, hingga anakku sangat dekat dengannya. Kalau nonton TV di rumahnya, sering anakku ketiduran. Tinggallah aku dan Arifin yang nonton sampai larut malam. Aku pun sudah biasa saling ledek sama Arifin, karena pasangan kami sama-sama tidak ada. Soalnya biasanya kalau malam-malam gini, orang-orang pada terbuai di pelukan suami atau istrinya Iho, sedangkan kita malah asik nonton TV. Hahaha. Tiba-tiba Arifin ngomong gitu. Emang kenapa mas? Mas kangen istrinya ya? Cetusku. Iya Sonya, sayangnya istriku lagi di kampung. Terpaksa nampung jadi dodol dulu deh. Hehehe, kata Arifin. Ih, Mas Arifin. Hehehe, kan normal Sonya. Normal apa normal? Ledekku. Tiba-tiba saja lenganku dicolek mesra olehnya. Rasanya nyaman sekali. Kupandangi muka Arifin agak merah padam. Tiba-tiba pundakku dirangkul Mas Arifin. Pelan tapi pasti aku dicihemnya. Mungkin aku memang naksir sama dia,
Atau memang sudah 4 hari gak ketemu suami, sehingga aku biarkan aksi lanjutan dari Arifin yang semakin berani padaku. Dengan diamnya aku dan Mas Arifin tambah semakin nekat. Tangannya semakin bebas berkeliaran jadinya. Sengaja aku buka makin lebar untuk memberi peluang buat Mas Arifin. Tiba-tiba Mas Arifin berdiri, aku agak heran. Kok tanggung banget hanya sampai di sini? Ternyata Mas Arifin berdiri itu mau menutup pintu kamar yang memang belum ditutup. Aku cekikikan hampir saja ada hansip lewat. Kalau nggak kita bisa-bisa diarak warga lo. Iya, soalnya sih gak kontrol. Sonya, pindah dalam saja yuk. Ajak Arifin, seraya tanganku ditariknya untuk ke dalam kamarnya. Sambil tangannya Arifin terus memberikan gerakan-gerakan yang membuatku semakin melayang tinggi. Mas, mari kita malam ini saling mengisi kekosongan kita berdua. Ucapku karena sudah terbawa suasana. Rasanya Sonya mau pingsan ini, Mas. Iya, Sonya, malam ini kita habiskan ya, Mas. Tanpa banyak bicara lagi, Arifin segera saja membuat Sonya kelabakan dan tidak perlu waktu lama, Sonya sudah sampai yang pertama. Mas Arif ini pandai juga ternyata. Mas curang aku jadi kebobolan duluan. Ucap Sonya seraya senyum-senyum. Sonya jadi merasa gengsi sehingga dia nekat membalik Arifin ke bawah. Kuat juga nih perempuan, batin Arifin. Dengan cekatan Sonya langsung saja berusaha membuat Arifin juga mengalami seperti yang barusan dialaminya. Sudah 10 menitan usaha keras yang dilakukan oleh Sonya, tetapi belum juga ada tanda-tanda Arifin akan sampai. Mas hebat banget sih, minum jamu ya. Enggak kok Sonya, sengaja pengen lama biar Sonya terus terkenang. Seraya, Arifin kembali merubah posisinya, membuat Sonya mau kebobolan lagi. Maka, dengan pelan meminta agar Arifin segera membawanya ke puncak yang paling tinggi bersama-sama. Buruan Mas, jangan buat Sonya seperti ini. Arifin pun mengikuti kemauan Sonya. Sonya melirik senang ke arah Arifin yang sudah mau mengikuti apa yang menjadi kemauannya. Tetapi Arifin sempat kaget juga karena Sonya tidak seperti apa yang dia pikirkan. Karena saat itu Sonya tidak sekalem bayangannya. Sehingga Arifin jadi lupa dengan rencananya yang akan memperlakukan Sonya dengan caranya sendiri. Malam itu posisi sudah gak beraturan lagi, kadang Arifin di bawah, kadang di atas, dan pada akhirnya mereka berdua mencapainya secara berbarengan. Sesaat suasana menjadi hening. Makasih ya Mas, Sonya belum pernah Iho mengalami yang seperti ini sama suami. Sama-sama sayang, aku juga Sonya. Menjelang subuh, Sonya membangunkan Arifin. Mas subuh Mas, Sonya mau pulang ntar. Ada yang lihat Sonya tidur di sini Iho. Arifin pun bangun dengan bermalas-malasan karena merasa tidak mau pisah dengan Sonya. Ya udah, sambil dia kembali merajuk. Jangan sekarang Mas. Masih banyak waktu lain kok buat kita berdua lebih asik. Bisik Sonya di telinga Arifin. Sonya lalu keluar meninggalkan Arifin sendiri di kamarnya. Jam 10 siang, Arifin keluar mau nyari makan siang.
Entah kebetulan atau dewa keberuntungan memang sedang dekat dengannya. Arifin ketemu Sonya di warteg. Mas Arifin mau belt makan ya? Kata Sonya sambil mengedipkan matanya. Iya Sonya, aku lapar lagi, gak ada yang masakin nih. Hahaha, oh ya sekalian, ini ntar mas bayarin ya, ucap Arifin. Aduh, gak usah mas, ngerepotin aja. Enggak kok, Sonya sama tetangga itu harus saling memberi, jangan pelit-pelit. Seraya senyum. Iya deh mas. Seusai membayar sayur mereka, pulang hampir barengan. Sengaja Arifin jalan pelan karena ada yang mau disampaikan. Sonya ntar malam lagi ya, bisik Arifin. Ya kayau, suamiku gak pulang ya mas. Soalnya sudah 5 hari gak pulang. Iya janji ya? Iya mas ganteng. Arifin pun memberikan nomor HP ke Sonya untuk mempermudah hubungan mereka. Maka sejak kejadian malam yang indah itu, kalau situasinya aman Arifin ke rumah Sonya ataupun sebaliknya. Pesan moral? Janganlah dengan mudah untuk meninggalkan suami atau istri tinggal sendiri, apalagi dalam waktu cukup lama. Sepercaya-cayanya kita pada pasangan, waspadalah. Jangan sampai kita semua kecolongan seperti yang terjadi pada Arifin dan Sonya. Sekian dulu ceritaku hari ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Mafiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.